Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 14. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Puji Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita sebagai orang-orang percaya, supaya kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita yang sudah ditebus oleh pengorbanan Kristus, maka kita diingatkan bahwa apapun yang kita kerjakan, lakukanlah itu di dalam kasih. Sebagai orang percaya, seringkali kita bertanya, mengapa harus seperti itu? Bukankah kita ini diselamatkan hanya karena kasih? Sekarang kita disuruh mengerjakan segala sesuatu harus dengan kasih lagi. Di sini adalah suatu ungkapan untuk kita sebagai orang percaya, supaya kita menyadari bahwa apapun yang kita kerjakan yang akan berkenan kepada Tuhan, jika kita lakukan itu di dalam kasih. Karena kita diselamatkan oleh kasih, kita diberkati di dalam kasih karunia Allah, kita disembuhkan, kita dipulihkan, semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu dalam suratan Korintus inilah Paulus ingatkan bahwa pentingnya kita menyadari hal ini. Karena di dalam kasih, maka pekerjaan apapun yang kita kerjakan pasti dinikmati oleh orang lain. Itu hal yang sangat baik. Itu hal yang sangat mengagumkan orang lain. Karena di dalam pekerjaan itu ada nilai kasih yang kita berikan dalam kegiatan pekerjaan kita. Dan itulah yang dibuat Yesus untuk saya dan saudara, bahwa Dia menyelamatkan saya dan saudara hanya karena kasih. Tidak ada maksud lain, mau cari nama, mau cari popularitas, Dia nggak perlu, karena Dia Tuhan. Dia perlu apa dengan popularitas? Apakah dia jadi lebih besar, lebih hebat karena dia jadi populer? Tidak. Dia Tuhan yang tidak bisa dirubah oleh keadaan, oleh situasi, oleh kondisi apapun. Sebab itu, Dia tetap Allah yang besar, yang di dalamnya Dia ingin mengatakan kepada kita bahwa Dia Allah yang penuh dengan kasih. Sebab itu kita tahu bersama Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada kita manusia, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk kita, supaya kita tidak binasa, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, dari sikap yang kita responi tentang kasih Allah, maka kita wujudkan itu melalui perbuatan di dalam kasih. Karena kita menyadari kita dikasihi Tuhan. Sebab itu melakukan pekerjaan di dalam kasih itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, karena motivasi kita melakukan itu karena kasih. Seperti Rasul Paulus katakan dalam Kolose pasal 3 ayat 23, lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Kita lihat bahwa dilakukan dengan kasih seperti untuk Tuhan. Kita tidak mungkin bisa melakukan di dalam kasih kalau kita melakukan ini untuk orang lain, apalagi orang itu tidak kenal, apalagi orang itu mungkin suka menyakitkan kita. Tidak mungkin kita bisa melakukannya dengan kasih. Kita hanya bersandiwara di muka orang itu, di belakangnya kita mungkin menyumpahi orang itu.
Tetapi kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kasih, karena kita melihat bahwa Allah itu kasih, maka kita kerjakan itu bukan untuk manusia, tetapi yang kita kerjakan itu untuk Tuhan. Dan hal inilah merupakan kekuatan yang besar di dalam diri kita jika kita melakukan segala sesuatu di dalam kasih. Karena di dalam kasih itu motivasinya hanya untuk Tuhan. Tidak cari popularitas, tidak cari nama, tidak untuk jadi viral, tetapi melakukan seperti untuk Tuhan. Karena ada nilai kasih di dalamnya. Ada seorang pemuda yang begitu mengasihi calon istrinya. Dia berupaya untuk dapatkan istrinya itu. Ini kisah terjadi dalam Kejadian 29 ayat 20. Bagaimana Yakub harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan istri, yaitu Rahel, perempuan yang dia cintai. Selama 7 tahun dia bekerja. Dia bekerja dengan motivasi kasih. Karena dia sadar dia hanya bisa memperoleh kekasih hatinya jika dia mengerjakan ini dengan tidak hilang semangat, dengan tidak hilang gairah, dengan tidak sungguh-sungguh. Dia pasti kehilangan. Tapi dengan kasih, maka itu semua tidak terasa bagi dirinya. Dalam Kejadian 29 ayat 20 dikatakan, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Inilah yang menjadi dasar peringatan untuk kita. Lakukanlah segala sesuatu di dalam kasih, karena jika kita lakukan di dalam kasih, maka kita tidak akan pernah mengeluh. Kita tidak akan pernah bersungut. Kita tidak akan pernah kecewa. Kita tidak akan pernah merasa bosan. Sebagaimana Yakub bekerja 7 tahun lamanya. Tetapi yang dirasakannya, yang dianggapnya hanya seperti beberapa hari saja. Hal itu bisa terjadi karena ada kasih yang berkobar di dalam diri Yakub. Dan hal inilah yang menjadi peringatan untuk kita. Dalam melakukan apa saja, lakukanlah di dalam kasih. Karena banyak orang berkata, untuk apa saya pergi? Untuk apa saya lakukan itu? Saya juga tidak dihormati. Saya juga tidak dipuji. Saya pun tidak dianggap. 1000 kali orang tidak menganggap kita. Tapi tanggung jawab kita, lakukanlah di dalam kasih. Dan hal inilah yang akan menjadikan kita orang yang bekerja dan melakukan kehendak Allah di dalam pekerjaan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena hari ini kami diingatkan lagi bahwa biarlah kami bekerja di dalam kasih. Lakukan segala sesuatu di dalam kasih. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya apapun yang kami ucapkan, apapun yang kami kerjakan, atau apapun yang kami pikirkan, biarlah itu semua kami lakukan di dalam kasih. Karena kami sadar itu kami lakukan seperti untuk Tuhan. Sebab itu tolong kami sepanjang hari ini, supaya apapun yang kami pikirkan, kami perkatakan, bahkan kami kerjakan, biarlah kami dapat mewujudkan itu di dalam kasih. Karena kami mau belajar melakukan itu, bukan seperti untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Tolong anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, sudah pergi berbisnis, ataupun sudah di kampus sedang belajar, atau yang di rumah dengan kegiatan kesibukan kami, Tuhan ingatkan kami, apapun yang kami kerjakan,
baik itu pekerjaan dalam rumah tangga kami masing-masing, maupun dalam studi kami masing-masing, terlebih bisnis maupun pekerjaan kantor kami. Biarlah semua itu kami lakukan karena kasih. Biarlah itu semua kami kerjakan karena kami mau melakukan itu seperti untuk Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hasil, kami boleh menikmati berkat Tuhan di dalamnya, karena kami melakukan sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Roh, jiwa, tubuh ini sepanjang hari ini, biarlah kekuatan penyertaan Tuhan menjadi bagian kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari yang sisa di sepanjang tahun 2021 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.